Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 1, yaitu tentang konsep Pancasila. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama yaitu Liza Dia Andriana, Sidra Fiatul Munawaroh, Dilawini Puspitasari, Salma Vidya Nurmala, dan Ajeng Wahyu Fadilan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang konsep Pancasila. Pancasila adalah kata yang berasal dari kata Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. A. Konsep Pancasila sebagai ideologi. Pengertian ideologi menurut Dr. Alfian yaitu sebuah pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh, mendalam terkait bagaimana cara yang tepat, yakni secara moral dikatakan benar dan adil, mengatur adanya tingkah laku bersama di dalam berbagai seni kehidupan. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila sebagai ikatan budaya atau cultural bond yang berkembang dengan sendirinya secara alami pada kehidupan masyarakat Indonesia, bukan dengan paksaan, atau dengan kata lain, Pancasila merupakan sesuatu yang sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari bahasa Indonesia. Sebuah ideologi bisa bertahan, bahkan bisa juga hilang dalam menghadapi perubahan masyarakat, tergantung daya tahan dari ideologi masyarakat. Pancasila sebagai ideologi merupakan way of life yang dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, juga dalam politik kenegaraan, nilai-nilai Pancasila diharuskan menjadi pegangan dalam mewujudkan sistem politik, karena harus bisa membingkai perilaku politik warga negara yang dilembagakan dalam sebuah politik. Sebagai sebuah bangsa, pastinya Indonesia juga memerlukan ideologi nasional. Nasional memiliki makna. Ideologi nasional yang memiliki makna ideologi yang memuat cita-cita tujuan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut Dr. Alfian, kekuatan ideologi tergantung pada kualitas 3 dimensi yang dimiliki oleh ideologi tersebut. Sehingga Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki 3 dimensi, yaitu yang pertama, dimensi realita. Dimensi ini merupakan nilai-nilai dasar yang menggambarkan realita atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat di mana ideologi tersebut lahir untuk pertama kalinya. Yang kedua, dimensi idealisme. Dimensi ini merupakan kualitas ideologi yang terdapat dalam nilai dasar dan mampu memberikan harapan kepada golongan masyarakat mengenai masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, yakni dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan. Dimensi ini merupakan kemampuan ideologi dalam mempengaruhi serta menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya. Mempengaruhi berarti ikut serta mewarnai proses perkembangan zaman tanpa menghilangkan jati diri ideologi itu sendiri. Selanjutnya yaitu konsep Pancasila sebagai dasar negara. Negara kesatuan. Negara merupakan sesuatu yang hidup, tumbuh, mekar, dan dapat mati atau lenyap. Sehingga dasar negara dapat diartikan menjadi basis atau fundamen, tujuan yang menentukan arah negara, serta pedoman yang menentukan dan mencapai tujuan negara. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjadi pendukung antara Tuhan, manusia, persatuan,
rakyat, serta adil yang merupakan penguat dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila artinya setiap sendi-sendi ketatanegaraan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Dapat dikatakan bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Dapat dikatakan bahwa Pancasila harus menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membangun negara. Insinyur Soekarno mengusung konsep Pancasila sebagai dasar negara melalui pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 yang berisi tujuan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah negara atau filosofis Gerdok bagi negara Indonesia merdeka. Usulan tersebut ternyata tidak bisa diterima oleh seluruh anggota sidang. Sejak saat itu Pancasila sebagai dasar negara yang memiliki kedudukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang kedua yaitu menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Yang ketiga yaitu mengandung norma-norma yang mengharuskan undang-undang dasar untuk mewajibkan pemerintah maupun penyelenggaraan negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. Materi selanjutnya yaitu konsep Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti setiap sendi-sendi ketatanegaraan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Dapat dikatakan bahwa Pancasila harus menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membangun negara. Insinyur Soekarno mengusulkan konsep Pancasila sebagai dasar negara melalui pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 yang berisi tujuan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah negara bagi negara Indonesia yang merdeka. Usulan tersebut ternyata dapat diterima oleh anggota sidang. Sejak saat itu, Pancasila sebagai dasar negara memiliki kedudukan sebagai satu sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang kedua, menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Yang ketiga, mengandung norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar untuk mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. Selanjutnya, konsep Pancasila sebagai sistem etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti etos. Etos adalah tempat tinggal yang biasa, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika merupakan ilmu tentang segala sesuatu yang dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika bersangkutan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Etika Pancasila merupakan cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila guna mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga dapat mempunyai kemampuan menampilkan sikap spiritualitas pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Materi yang berikutnya ialah sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila. Yang pertama ialah sumber historis pendidikan Pancasila. Sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Pancasila melalui pendekatan historis berguna untuk mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari. Dengan pendekatan historis, diharapkan akan memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Selain itu, juga dapat berperan serta secara aktif dan arif dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat berusaha menghindari perilaku yang bernuansa mengulangi kembali kesalahan sejarah. Yang kedua ialah sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat,
serta menyelidiki masalah sosial perubahan dan reformasi di masyarakat itu sendiri. Yang ketiga ialah sumber yuridis pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim yaitu pemerintahan berdasarkan hukum atau rule of law. Pancasila sebagai dasar negara merupakan dasar dan sumber pembentukan dan pengendalian negara hukum. Yang terakhir ialah sumber politik pendidikan Pancasila. Fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia menjadi salah satu materi menarik dalam pendidikan, dikarenakan dapat digunakan untuk mendiagnosa dan memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha untuk mewujudkan kehidupan politik yang ideal. Secara khusus, kaidah penuntun atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep dalam politik yaitu negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian sumber daya negara, baik pusat maupun daerah. Dinamika dan tantangan Pancasila. Pancasila sebagai dasar ideologi negara merupakan kesepakatan politik para founding father ketika negara Indonesia didirikan. Namun, pada perjalanan panjang kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sering mengalami banyak sekali deviasi pada aktualisasi nilai-nilainya. Deviasi pengamalan Pancasila tersebut bisa berupa penambahan, pengurangan, dan penyimpangan dari makna yang seharusnya. Walaupun sering menggunakan itu, sering juga terjadi upaya penelusuran kembali. Pancasila sering digolongkan ke dalam ideologi tengah antara dua ideologi besar dunia yang paling berpengaruh, sehingga akibatnya bukan ini bukan itu. Pancasila bukan berpaham komunisme dan juga bukan berpaham kapitalisme. Pancasila tidak berpaham individualisme dan tidak berpaham kolektivisme. Dinamika aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kerangka teori Alfred North Whitehead, seorang tokoh utama dalam filsafat, berpendapat bahwa semua realitas di dalam alam dipengaruhi oleh proses perubahan, yaitu kemajuan kreativitas yang baru. Sifat alamiah itu dapat dikenakan pada ideologi Pancasila sebagai suatu realitas. Murdiono menunjukkan adanya 3 tatanan nilai dalam ideologi Pancasila. 3 tatanan nilai tersebut, yang pertama adalah nilai dasar, yang kedua adalah nilai instrumental, dan yang ketiga adalah nilai praksis. Pancasila harus mampu menghadapi pengaruh budaya asing, khususnya ilmu dan teknologi modern, dan latar belakang filsafat yang berasal dari Profesor Notonegoro telah menemukan cara untuk pemanfaatan pengaruh dari luar tersebut, yaitu dengan efektif mengambil ilmu pengetahuan dan ajaran kefilsafatan dari luar tersebut. Tetapi dengan melepaskan diri dari sistem filsafat yang bersangkutan dan selanjutnya dikoorporasikan dalam struktur filsafat Pancasila. Dengan demikian, terhadap pengaruh baru dari luar, maka Pancasila bersifat terbuka dengan syarat dilepaskan dari sistem filsafatnya. Kemudian dijadikan unsur yang serangkai dan diperkaya struktur filsafat Pancasila. Sri Suprapto sepaham dengan Notonegoro. Pancasila sebagai struktur atau sistem yang terbuka dinamik, yang dapat dianggap apa yang akan datang dari luar, dalam arti luas menjadi miliknya tanpa mengubah identitasnya, malah mempunyai daya keluar dipengaruhi oleh mengkreasi. Dinamika Pancasila dimungkinkan apabila ada refleksi yang mendalam dari keterbukaan yang matang untuk menyerap, menghargai, dan memiliki nilai-nilai hidup yang tepat dan baik untuk menjadi pandangan hidup bangsa bagi kelestariannya di masa yang akan datang. Sedangkan penerapannya atau penolakan terhadap nilai-nilai budaya luar tersebut berdasar pada relevansinya. Dalam konteks hubungan internasional dan perkembangan ideologi,
bukan hanya Pancasila yang menyerap atau dipengaruhi oleh nilai-nilai asing, tetapi nilai-nilai Pancasila dapat diberikan mempengaruhi dan mendukung budaya ideologi lain meningkat. Materi selanjutnya yaitu esensi dan urgensi Pancasila. Yang pertama, esensi Pancasila. Esensi berasal dari kata essence. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, esensi merupakan kata benda yang memiliki arti hakikat, inti serta hal yang pokok. Esensi merupakan pertikaian antara kedua tokoh sebagai pertentangan ideologi. Maka, segala sesuatu yang menjadi hakikat, dasar, inti, sari, hal yang pokok, penting, ekstrak, dan konkret dari segala sesuatu disebut esensi, tetapi masih tergantung dalam konteks dan penggunaannya. Pada sila Pancasila masih terdapat patologi budaya Pancasila yang dapat menghancurkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Fenomena yang terjadi pada Indonesia sekarang ini, seperti korupsi, kerusuhan, dan moral yang bertolak belakang dengan nilai Pancasila, maka dasar Pancasila itu tidak akan tertanam kuat dalam diri masyarakat Indonesia. Akibatnya negara ini akan berantakan. Pancasila dapat menghargai semua umat beragama di Indonesia tanpa membeda-bedakan salah satu golongan agama. Pancasila dibentuk dari ide pemikiran pemimpin bangsa di tengah kondisi Indonesia yang penuh dengan tekanan, perbedaan, dan himpitan para penjajah. Penjajah yang semena-mena memperbudak negara Indonesia. Yang kedua, urgensi Pancasila. Ir Soekarno menggambarkan urgensi Pancasila secara ringkas tetapi meyakinkan. Pancasila adalah Wedasyong, salah satu dasar falsafah dan juga salah satu alat pemersatu bangsa dalam perjuangan menyelenyapkan segala macam penjajah. Urgensi Pancasila bisa menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan internasional dan pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan internasional adalah untuk membangun dan menyelenggarakan negara yang di dalamnya terdapat nilai-nilai Pancasila, sehingga negara Indonesia mampu mewujudkan tujuan untuk kepentingan nasional. Sementara itu, pendekatan sumber daya manusia terdapat dua aspek, yaitu orang-orang yang menjalankan pemerintahan menggunakan cara melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen pada pengemban tugas serta dapat bertanggung jawab.